Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riki Wandoyo, NPM 18510400129 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas B semester 5. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi pada perusahaan. Materi yang pertama yaitu mengenai tipe-tipe utama sistem dalam organisasi. Didasarkan atas beragam kekhasan, minat, dan level dalam organisasi, maka terdapat juga beragam sistem. Perusahaan tidak dapat menggantungkan pemenuhan informasi hanya dari satu sistem, karena tak satu pun sistem dapat memberi segala informasi yang dibutuhkan perusahaan. Ragam sistem yang ada di dalam suatu organisasi bisnis dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini. Pada gambar 6, tampak bahwa organisasi dibagi menjadi 3 level strategi, yaitu senior manager, manajer media, dan data pekerja, dan manajer operasional. Selain itu, terdapat 5 wilayah fungsional, yaitu penjualan dan pemasaran, pabrikasi, keuangan, akuntansi, dan sumber daya manusia. Pada organisasi bisnis, sistem informasi yang dibangun harus mencakup kebutuhan dan mampu melayani berbagai level strategi dan wilayah fungsional. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai beragam jenis sistem informasi di beragam level organisasi. Pada umumnya terdapat 3 tipe utama sistem informasi yang melayani 3 level organisasi, antara lain yaitu Operational Level System, Management Level System, dan Strategic Level System menurut Loudon dan Loudon 2009. Penjelasan setiap sistem pada setiap level organisasi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Operational Level System. Sistem ini mendukung kegiatan-kegiatan operasional dengan melacak kegiatan-kegiatan dasar dan transaksi organisasi, seperti menugaskan karyawan untuk tugas dan merekam jumlah jam mereka bekerja, atau menempatkan pesanan pembelian. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dan untuk melacak arus transaksi yang terjadi pada organisasi. Contohnya itu dari sistem level operasional adalah sistem untuk merekam deposito bank dari ATM atau Automatic Teller Machines atau melacak jumlah jam bekerja setiap hari oleh karyawan di lantai pabrik. Kemudian yang kedua yaitu Management Level System. Sistem pada level ini melayani pemantauan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan kegiatan administrasi manajer tingkat menengah. Contohnya adalah apa yang akan terjadi pada pengembalian investasi kami jika jadwal pabrik yang tertunda selama 6 bulan. Jawabannya untuk pertanyaan ini sering membutuhkan data baru dari luar organisasi dan data dari dalam yang tidak bisa dengan mudah diambil dari sistem tingkat operasional. Kemudian yang ketiga yaitu Strategic Level System. Sistem pada level ini membantu manajer senior pada hal-hal yang menjadi isu-isu strategis dan kecenderungan yang akan terjadi dalam jangka panjang, baik yang ada pada internal perusahaan dan yang ada di lingkungan eksternal. Sebagai contoh, fungsi penjualan biasanya memiliki sistem penjualan pada level operasional untuk mencatat penjualan harian dan memproses order. Manajemen level system mencatat penjualan per bulan berdasarkan wilayah dan laporan berisi catatan penjualan, apakah melewati atau tidak mencapai target. Sistem untuk memprediksi tren penjualan selama periode 5 tahun dijalankan oleh Strategic Level System. Pada gambar 7 berikut akan digambarkan sistem yang mendukung tiap level organisasional dan nilainya bagi perusahaan. Selain itu, akan ditunjukkan bagaimana organisasi menggunakan sistem ini untuk tiap fungsi utama bisnis. Tabel 1 merangkum fitur-fitur dari ke-6 tipe sistem informasi. Perlu diperhatikan bahwa tiap sistem dapat memiliki komponen lain yang digunakan oleh level organisasi dan kelompok daripada komponennya sendiri. Misalnya, seorang sekretaris dapat memperoleh informasi dari sistem informasi manajemen, atau seorang manajer media mungkin memerlukan data dari sistem pemrosesan transaksi. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai mengintegrasikan fungsi dan proses bisnis. Bisnis dan organisasi bisnis selalu mengacu pada proses yang sistematis. Hal ini disebabkan bisnis mencakup hal-hal yang berkaitan dengan data, informasi,
bahan baku, peralatan, sistem, sumber daya manusia, teknologi, dan hal-hal lain yang selalu terkait. Tidak ada elemen yang berdiri sendiri. Pada proses bisnis dapat diketahui bagaimana pekerjaan ditata, dikoordinasikan, dipusatkan, dan juga dioptimalkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai. Proses bisnis merupakan arus kerja nyata dari aktivitas kumpulan pengetahuan, material, dan informasi. Keterpaduan elemen-elemen yang ada pada proses bisnis tersebut dapat menjadi sumber kekuatan dan daya saing apabila proses bisnis tersebut mampu mendorong perusahaan atau organisasi melalui tindakan-tindakan inovatif. Proses bisnis akan menjadi kekuatan sebuah organisasi bisnis jika tiap-tiap bagian dalam proses bisnis tersebut terintegrasi. Sebagai contoh, proses pemesanan pada perusahaan memerlukan kerjasama antara fungsi penjualan, fungsi pemasaran, fungsi akuntansi, dan fungsi manufaktur. Gambar 8 berikut menjelaskan salah satu contoh proses pesanan. Kemudian, materi mengenai sistem enterprise. Perusahaan dewasa ini yakin bahwa mereka dapat menjadi lebih produktif dan fleksibel dengan mengkoordinasi proses bisnis mereka secara lebih lekat dan dalam beberapa hal mengintegrasikan proses tersebut sehingga mereka lebih fokus pada manajemen sumber daya dan layanan pelanggan yang efisien. Aplikasi enterprise dirancang untuk mendukung proses koordinasi dan integrasi perusahaan secara luas. Sistem enterprise adalah paket aplikasi perangkat lunak skala besar yang mendukung proses bisnis, arus informasi, pelaporan, dan analisis data dalam organisasi yang mempunyai kompleksitas tinggi. Sistem enterprise umumnya dikemas dalam sistem Package Enterprise Application Software atau PEAS, yaitu suatu sistem yang dikembangkan dan dibuat untuk mendukung kebutuhan tertentu organisasi. Tipe-tipe sistem enterprise meliputi yang pertama yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP System, yang kedua Enterprise Planning System, yang ketiga Customer Relationship Management atau CRM Software. Sistem enterprise dibangun pada platform perangkat lunak seperti SAP NetWeaver, Oracle Fusion, dan database. Dari perspektif hardware, sistem enterprise adalah server, storage, dan software yang digunakan perusahaan besar sebagai dasar untuk infrastruktur teknologi informasi mereka. Sistem ini dirancang untuk mengelola data penting dalam volumean besar. Sistem ini biasanya dirancang untuk memberikan tingkat kinerja transaksi yang tinggi dan keamanan data. Contoh vendor di ranah sistem enterprise adalah IBM, Oracle, dan HP. Loudon dan Loudon 2019 mengungkapkan bahwa sistem enterprise atau dikenal juga sebagai perencanaan sumber daya perusahaan atau enterprise resourcing planning memecahkan masalah tersebut dengan menyediakan sistem informasi tunggal untuk satu kesatuan koordinasi organisasi dari proses kunci bisnis. Perangkat lunak enterprise memberi model dan mengotomasi banyak proses bisnis seperti menyusun daftar pesanan atau pengiriman dengan tujuan mengintegrasikan informasi pada perusahaan dan mengeliminasi link-link yang kompleks dan memakan biaya antar sistem komputer di tiap area bisnis yang berbeda. Informasi yang sebelumnya terfragmentasi pada sistem tradisional kini dapat mengalir dengan lancar di keseluruhan perusahaan sedemikian rupa sehingga semua proses bisnis di bagian aplikasi, akuntansi, sumber daya manusia, dan area lainnya di perusahaan bisa berbagai informasi yang sama. Proses bisnis terpisah mulai dari penjualan, produksi, keuangan, dan logistik dapat terintegrasi dalam satu proses bisnis di perusahaan yang mampu melintasi semua level dan fungsi organisasi. Platform teknis perusahaan yang lebar mampu melayani semua proses dan level. Enterprise Resource Planning menyediakan penanganan yang terintegrasi dari proses bisnis inti, sering secara real-time, menggunakan database umum yang dikelola oleh sistem manajemen database. Sistem Enterprise Resource Planning melacak sumber dana bisnis, bahan baku, kapasitas dan produksi, status pesanan, pembelian, dan gaji. Enterprise Resource Planning memfasilitasi aliran informasi antara semua fungsi bisnis dan mengelola koneksi ke stakeholder luar.
Aplikasi ini menjadikan sistem dapat menyusun atau meramu data dari departemen-departemen, antara lain manufaktur, pembelian, penjualan, dan lainnya, dan mendistribusikan data tersebut ke berbagai departemen atau lintas departemen yang memerlukan. Software System Enterprise adalah industri yang bernilai miliaran dolar yang memproduksi komponen yang mendukung berbagai fungsi bisnis. Investasi teknologi informasi telah menjadi kategori besar dari belanja modal dalam bisnis. Meskipun sistem Enterprise Resource Planning awalnya difokuskan pada perusahaan besar, perusahaan kecil pun semakin menggunakan sistem Enterprise Resource Planning. Baiklah, mari simak tabel berikut ini. Nah, sistem Enterprise Resource Planning dianggap sebagai alat organisasi penting karena mengintegrasikan sistem organisasi bervariasi dan memfasilitasi transaksi bebas dari kesalahan dan produksi. Namun, mengembangkan sistem Enterprise Resource Planning berbeda dari pengembangan sistem tradisional. Sistem Enterprise Resource Planning berjalan pada berbagai perangkat keras komputer dan jaringan konfigurasi, dan biasanya menggunakan database sebagai repositori informasi. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.